Halo sahabat KMU, bertemu lagi dengan saya Minka. Hari ini kita akan membahas nih terkait dengan tips menjaga kesehatan mata anak dengan salah satu dokter spesialis mata di Rumah Sakit dan Klinik Mata KMU yaitu Dr. Jos Adenofra Sitanaya, spesialis mata. Halo Dr. Jos. Halo, halo. Gimana kabarnya dok sore hari ini? Baik. Baik, weh, semangat ya dok ya Semangat, untuk semangat. bincang-bincang kita sore hari ini ya dok ya. Ya, Ya, siap. Nah, terus sebelumnya terima kasih untuk Dokter Jos yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang dengan Sobat KMU pada sore hari ini. Nah, Dokter Jos ini merupakan salah satu dokter spesialis mata yang berpraktek di Rumah Sakit Mata KMU Lamongan. So, buat Sobat KMU yang ingin diperiksa matanya, ingin konsultasi terkait dengan kesehatan mata, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Mata KMU Lamongan dan berkonsultasi dengan beliau. Oke, sebelum kita mulai talk show-nya nih, sedikit reminder untuk Sobat KMU bahwa nantinya akan ada hadiah sebesar Rp150.000 bagi 3 orang pemenang yang teraktif selama talk show. Jadi, Sobat KMU yang ada pertanyaan atau ada yang sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar kita di TikTok maupun di YouTube, seperti itu ya. Oke, langsung saja ya dok ya, kita mulai aja ya dok ya, boleh, boleh, boleh. biar tidak semakin lama. Sepertinya Sobat KMU ini sudah nggak sabar Wah, ingin mantap. membahas dengan topik kita pada sore hari ini. Oke, pastinya menjaga kesehatan mata ini kan penting banget ya dok ya. Ya, Terutama kan kalau bisa nih sedini mungkin seperti itu. Nah, kebetulan di minggu lalu pada hari Kamis 10 Oktober 2024 kita ini telah memperingati World Sight Day atau Hari Penglihatan Dunia iya kayak benar. gitu. Nah, kebetulan temanya yang kita angkat pada tahun ini yaitu Children Love Your Eyes seperti itu. Nah, sebenarnya sih dok, apa sih dok peringatan World Sight Day itu sepertinya seperti peringatan apa dok? Kalau Dokter Jos bisa menjelaskan nih kepada kita gitu. Halo, ya. Jadi World Sight Day itu atau Hari Penglihatan Sedunia sebenarnya adalah suatu gerakan untuk menaikkan awareness atau perhatian untuk penglihatan-penglihatan kita karena awalnya dimulai gerakannya tahun 2000 oleh organisasi internasional namanya IAPB atau International Agency of Preventable Blindness. Jadi ceritanya untuk menaikkan awareness masyarakat untuk uh, mengenali bahwa ada penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kebutaan itu sebenarnya sebagian besar bisa dicegah. Mulai tahun 2000 itu diperingati secara konsisten pada bulan Oktober, biasanya dilakukan pada minggu kedua. Tujuannya sih yaitu untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan kebutaan karena pada dasarnya berdasarkan fakta penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kebutaan tersebut sebenarnya sebagian besar bisa dicegah. Berarti sebenarnya perayaannya itu nggak hanya di Indonesia ya dok ya, di Ya, seluruh dunia ya ya dok ya. benar, di Oke. seluruh dunia. Oke. Nah, kebetulan banget nih untuk tagline WSD pada tahun ini yaitu Children Love Your Eyes. Nah, salah satu menjaga kesehatan mata ini dengan rutin periksa mata, benar ya dok ya? Ya, benar. Ya, benar. Nah, sebenarnya anak-anak ini sudah mulai bisa periksa mata tuh di usia berapa dok? Jadi nggak ada usianya sebenarnya sih. Jadi prinsipnya eh, anak-anak harus rutin diperiksakan kesehatan matanya, eh, ya, terutama jika ada keluhan di mata. Tapi kadang kan karena seperti yang saya bilang tadi, seperti yang di dunia pikirkan tadi, biasanya perhatian untuk kesehatan mata anak itu masih agak rendah. Jadi biasanya orang tua tidak memeriksakan anaknya jika tidak ada keluhan dari anaknya. Makanya sebenarnya pemerintah sudah tahu akan hal itu, makanya pemerintah juga mengintegrasikan masuk program screening kesehatan mata terutama pada anak sekolah dasar. Makanya biasanya kita lihat kalau di puskesmas ada dokter-dokter atau bekerja sama dengan unit kesehatan sekolah dari eh, sekolah dasar tersebut untuk melakukan screening atau pemeriksaan dasar awal kelihatannya untuk semua anak kelas 1.
Oke, sebelum kita lanjut nih, mungkin dari Sobat KMU yang sudah standby di YouTube maupun di TikTok bisa say hi dulu nih. Barangkali udah mulai ada pertanyaan-pertanyaan, meskipun masih satu dua pertanyaan ini yang saya ajukan ke Dokter Jos atau dari Sobat KMU sudah mulai ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom komentarnya. Oke, kemudian Dok, eh, pemeriksaan apa saja sih Dok yang biasanya dilakukan untuk kita tuh mengetahui anak-anak ini ada kelainan mata kayak gitu. Apakah ada perbedaan dari mulai anak itu usia 6 bulan, terus mulai dari 3 tahun, 6 tahun sampai dia kurang dari 17 tahun, Dok? Em, jadi tentunya akan ada perbedaan karena anak-anak adalah bukan bukan versi kecil dari orang dewasa, jadi tentu ada perbedaan dari anak bayi, dari balik ke remah ke balita menjadi anak usia prasekolah dan sekolah. Kalau bayi tentu kelihatannya yang paling sederhana adalah dia mampu mengikuti eh, gambar gambar atau muka dari orang tuanya. Jadi kalau bayi karena bayi itu tidak bisa melihat jauh memang, jadi dan dia memang tidak perlu melihat jauh, bayi hanya perlu melihat muka dari kedua orang tuanya. Jadi iya, paling gampang dilakukan adalah mengetes dia berespon terhadap muka dari orang tuanya atau merespon terhadap cahaya. Jika dia bisa mengikuti itu, artinya bagus, normal. Kemudian penglihatan anak mulai berangsur menuju normal, seperti orang dewasa secara berangsur-angsur sampai umur 3 tahun. Pada usia 3 tahun harusnya anak-anak sudah mampu melihat jauh, atau biasanya kalau kita melakukan tes seharusnya bisa melihat eh, gambar dari jarak 6 meter, sekitar 6 meter. Em, jadi setelah itu mulai sama dengan orang dewasa. Jadi sebelum 3 tahun jika tidak mampu melihat jauh wajar saja ya, tapi 3 tahun ke atas harusnya penglihatannya udah full, sudah mampu mengenali objek dari jarak 6 meter. Oke, kemudian Dok, semisalkan banyak ya Dok ya kayak anak sekarang nih datang periksa untuk kelainan-kelainannya itu. Nah, sebenarnya kelainan terkait dengan mata anak ini dia itu disebabkan karena memang habit atau keturunan, Dok? Jadi kelainan mata pada anak kan banyak sekali sebenarnya yang em, kalau untuk sekarang yang paling berbahaya atau paling banyak di ke dalam problem kesehatan mata anak adalah gangguan refraksi namanya, atau gangguan yang membutuhkan kacamata. Kalau bahasa awamnya ya, apakah minus, apakah plus, ataukah silinder. Eh, Biasanya itu paling banyak pada anak. Gangguan refraksi ini, minus, plus, dan silinder tadi sangat penting karena jika tidak ditangani bisa menyebabkan matanya menjadi mata malas atau saraf matanya nggak berkembang. Terus jika dia masuk usia sekolah, jelas pendidikannya akan terganggu. Jadi secara eh, kualitas siswa tersebut akan menurun dibanding temannya yang tidak mengalami gangguan mata. Dan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa, jadi jika dibiarkan kualitas eh, penerus kita akan menjadi turun. Kemudian selama Dokter Jos praktek nih ya di Rumah Sakit Mata KM Lamongan, apa sih Dok keluhan yang paling banyak dikeluhkan oleh anak-anak atau penyakit yang paling sering Dokter Jos temui nih untuk anak-anak? Eh, Ya itu tadi sih sebenarnya paling banyak ya, asal muasalnya dari gangguan refraksi tadi, dari minus, plus, atau silinder. Itu yang paling banyak. Jelas ada komplikasinya, datang biasanya tidak datang dengan keluhan, eh, tentu tidak datang dengan keluhan minus, plus, atau silinder, tapi tidak Betul. bisa datang dengan keluhan lain. Misalnya dia datang, yang paling sering datang dengan keluhan matanya eh, tidak simetris atau juling, kalau bahasa dokterannya ya strabismus. Itu paling sering juga disebabkan oleh karena sebenarnya butuh kacamata tapi tidak dikenali, tidak diterapi dengan baik, akhirnya matanya jadi tidak simetris.
Selain gangguan refraksi nih dok, ada nggak sih dok keluhan lain yang biasanya juga ditemui di anak-anak? Ya tentu ada sih, tapi biasanya yang bisa secara umum ada infeksi misalnya karena tangan anaknya, adiknya kotor, terus nggak kucek mata. Yang paling banyak tentunya infeksi, dan yang kedua yang tidak umum tapi sebenarnya sangat em, sangat fatal kalau tidak dikenali adalah sebenarnya tumor pada mata. Em, Mungkin agak jarang dibicarakan, tapi sebenarnya karena kasusnya jarang, tapi jika tidak dikenali sangat, karena tingkat mortalitasnya atau tingkat tingkat kematiannya sangat tinggi. Jadi namanya penyakitnya retinoblastoma. Itu bisa ditandai dengan ada bintik putih pada eh, pupil. Jadi jika ada bintik putih pada pupil, em, harus langsung datang berobat karena walaupun jarang tapi sangat berbahaya. Ini sama pentingnya dengan eh, kampanye. Ini kan namanya kampanye. Kampanye untuk mengenali gangguan refraksi pada anak. Gangguan refraksi pada anak banyak kasusnya, em, perlu juga, tapi yang tidak kalah penting adalah tumor tumor mata pada anak, yaitu terutama retinoblastoma. Itu yang salah satu ciri-cirinya kayak kayak mata kucing itu ya dok ya? Ya benar, jadi awalnya seperti mata berwarna warna kucing, menyala gitu, menyala kalau disinari dari salah satu sisi, em, dan kalau dibiarkan bisa matanya jadi membesar ya, dan sangat apa, sangat berbahaya lah. Oke, kemudian dok, apakah ada dok tanda-tanda khusus yang kita nih sebagai orang tua nih harus aware kayak gitu kepada anak-anak kita yang misal kita lihat wah kok anak saya kayak gini nih. Nah, ada nggak sih tanda-tanda yang kita tuh harus bisa kita tandain nih dok biar orang-orang tua nih kadang kita nggak ini ya dok ya kayak nggak mengamati satu persatu nih anak nih seperti apa kayak Ya, gitu. jadi karena pada dasarnya yang paling sering saya bilang tadi gangguan refraksi, ya pasti gejalanya sebenarnya penglihatannya kabur, tapi karena anak-anak dia nggak bersuara bahwa penglihatannya tidak jelas, atau dia malu atau dia takut, eh, gejalanya ya misalnya dia sering saat nonton atau dia memegang HP harus terlalu dekat, harus agak didekatkan baru bisa kelihatan. Eh, Kalau dia lihat dari jarak segini misalnya agak sulit, dia harus dekatkan. Kalau dia nonton TV dia harus maju ke depan. Jadi kalau sekolah dia nggak bisa duduk di belakang, atau dia suka memicingkan mata, mengernyitkan dahi, artinya sebenarnya dia nggak jelas tuh. Kalau tanda udah, kalau dibiarkan lagi ya tanda yang bisa yang semua orang bisa lihat ya, matanya menjadi tidak simetris atau juling. Nah, itu jelas sudah ada gangguan gangguan yang biasanya gangguan refraksi yang dibiarkan udah lama. Berarti kalau misalnya kita lihat saudara kita ya, kalau kan sekarang saya belum nikah ya dok ya, jadi kan belum punya anak nih. Kalau Ya, misalnya ya, ada adik atau saudara sepupu udah mulai kalau lihat HP tambah deket, micingkan mata, berarti kalau bisa langsung segera dibawa ke ya, rumah sakit mata ya, ya dok ya, ya, untuk tentunya. di screening Ya, di biar kita awal. nanti periksa apakah ada gangguan refraksi atau enggak. Kemudian dok, ini kan sempat baca-baca nih dok ya di berita kalau misalnya 30 sampai 40% anak-anak di Indonesia ini sudah mengalami gangguan refraksi Ya, kayak gitu. benar. Nah, dampaknya apa sih dok yang dampak buruk bagi kedepannya nih kalau misalnya itu angkanya makin naik kan wah bahaya gitu ya Ya, dok ya. jelas karena biasanya terjadi gangguan usia sekolah terutama, ya jelas akan berpengaruh di pendidikannya. Sangat sering didapatkan anak yang nanti sudah cukup dewasa lalu baru pertama kali memakai kacamata dan langsung ukurannya besar. Jadi jelas selama bertahun-tahun itu penglihatannya tidak jelas, jelas pasti terlihat kualitas belajarnya akan kesulitan bersaing dengan usia sebayanya gitu. Jika dibiarkan ya
kualitas generasi penerus bangsa kita akan bisa turun. Dan seperti yang sudah saya bilang, tapi saya ulang lagi, tidak apa-apa karena memang penting. Jika dibiarkan bisa muncul dua yang efek yang permanen. Satu, matanya menjadi mata malas. Mata malas ada kelainan yang permanen, sarafnya tidak berkembang dan bisa matanya menjadi tidak simetris atau juli. Oke, kemudian dok, kan ya kita tahu ya dok ya, sekarang kan semua orang bahkan anak kecil baru lahir aja sudah dipegangin gadget gitu ya, maksudnya Iya, harus iya. di depan gadget, screen time-nya itu luar biasa gitu. Nah, ada nggak sih dok sebenarnya aturan khusus yang kita itu bisa lakukan agar nggak apa-apa nih pakai gadget, nggak apa-apa nih screen time, tapi mata kita ini tetap sehat kayak gitu. Ya, jadi ini diskusinya akan cukup panjang kalau membahas gadget dan anak. Oke, dok. Cuma karena saya dokter mata, saya batasi mungkin di khusus pengaruh gadget terhadap penglihatan atau anak. Karena kalau nggak dibatasin, karena ada juga penelitian lain yang gadget terhadap perkembangan anak. Tapi itu bukan ranah saya, karena saya dokter mata, jadi saya fokus saja di gadget terhadap eh, perkembangan mata anak kita. Jadi sebenarnya em, ter- mungkin akan agak kontroversi yang saya bilang, tapi sebenarnya yang membuat mata kita menjadi muda muda minus atau muda plus atau muda silinder bukan karena banyak melihat screen, tapi karena terlalu banyak melihat screen kita kurang bermain di luar. Jadi buktinya yang kalau di dalam kedokteran ada bukti level A, level B, level C, level A paling kuat, banyak penelitiannya sudah terbukti di banyak negara. Jadi yang sangat mempengaruhi itu adalah waktu bermain di luar rumah, terutama jika ada matahari. Jadi anak-anak walaupun sinar matahari sebenarnya tidak cocok untuk kita, banyak efek buruknya, tapi untuk anak-anak ternyata bagus. Jadi anak-anak sangat disarankan sering bermain di luar, terutama kalau ada sinar matahari. Kejelekannya adalah kadang kalau bermain eh, gadget terlalu banyak, lupa bermain di luar. Habis waktunya kan, akhirnya muncullah gangguan-gangguan refraksi tadi. Jadi bukan karena sebenarnya bukan gadgetnya yang mempengaruhi penglihatannya langsung, tapi karena bermain di eh, luarnya yang kurang. Walaupun memang semua pekerjaan dekat, kan pekerjaan itu maksudnya membaca, menulis, belajar, eh, lihat gadget itu namanya pekerjaan dekat. Semua pekerjaan dekat memang bisa mempercepat eh, kenaikan minus misalnya atau silinder, tapi paling kuat faktornya adalah bermain di luar. Jadi mau sehat, anaknya harus sering main di Banyak luar main di rumah. luar. Kalau misalnya kan tadi Dok Jos bilang ya, sebenarnya kurangnya itu ya kurang main di luarnya. Kalau misalnya dalam satu hari nih ya dok, eh, berapa misal perbandingannya berapa dok antara screen time sama main di luarnya? Ya, Kalau misalnya ada kalkulasinya gitu, ya. berapa banding berapanya? Sebenarnya nggak kalau penelitiannya sendiri nggak terlalu ada aturan bakunya ya berapa berapa lama boleh maksimal, karena seperti yang saya bilang saya batasin diskusinya cuma berdasarkan mata karena memang ada efek buruk lainnya gadget terhadap perkembangan anak, tapi saya nggak bahas itu. Kalau untuk mata sendiri sebenarnya nggak terlalu ada aturannya sih kan, jadi eh, saya bisa bilang tapi ini pendapat pribadi saya, buktinya eh, bukan berdasarkan bukti yang cukup kuat, tapi seharusnya dibatasin sekitar 1 jam per hari untuk anak, tapi itu lebih ke arah pendapat pribadi. Iya. Kemudian nih dok, kan kita tahu ya anak-anak ini masih masa pertumbuhan ya dok ya, masih penglihatannya juga masih terus berkembang kayak gitu. Nah, ada Ya nggak sih benar. dok makanan atau vitamin yang dia itu dibutuhkan untuk menunjang perkembangan dari penglihatan yang baik nih bagi anak-anak? Iya, kalau makanan sendiri nggak ada yang spesifik, prinsipnya semua asal yang
makanannya seimbang lah begitu, ada terutama ada protein, ada serat dari sayur dan ada vitamin-vitamin dari buah, sebenarnya udah cukup. Nggak ada buah spesifik atau sayur spesifik atau eh, lauk pauk spesifik yang untuk kesehatan mata. Sebenarnya prinsipnya karena kita sebenarnya cuma butuh sangat sedikit, jadi kita nggak perlu juga suplemen aneh-aneh, nggak perlu. Yang penting makan protein, makan serat, makan buah, seharusnya udah cukup. Kemudian nih dok, ada nggak sih dok tips ala dokter Jos nih untuk eh, menjaga kesehatan mata anak dari dokter Jos sendiri, tipsnya gitu. Mungkin biar sobat KMU juga yang bisa di list nih kayak wah ini ala dokter Jos seperti ini, barangkali bisa dipraktekkan gitu dok di Oh rumah. iya, ya kalau ini karena ini personal dari saya, jadi Iya dok. seperti yang saya bilang tadi, em, aktivitas jarak dekat itu sangat mempengaruhi peningkatan minus, gangguan refraksi lah, minus. Jadi biasanya kan anak-anak sekarang belajarnya lama, belajar menulis itu penglihatan dekat. Setelah lama belajar, refreshingnya atau hiburannya nggak boleh main gadget. Iya kan, atau sebaliknya juga. Iya. Kadang kan begitu, setelah main gadget mau disuruh belajar sama orang tuanya, sebenarnya nggak boleh juga, karena setelah main gadget jarak dekat, belajar jarak dekat lagi, nanti akan cepat naik minusnya. Jadi yang paling betul sih ya memang harus banyak aktivitas luar rumah. Oke, kemudian ini sudah ada beberapa pertanyaan nih dok dari sobat KMU Ya, yang ada di YouTube maupun di TikTok nih dok. Ada salah satunya dari akun @sitirohayatun. Permisi dokter mau tanya, ini cucu saya umur 1 bulan lebih kalau minum susu ASI dengan dot mata kanannya itu ikut bergerak, berkedip. Itu kenapa ya? Apa solusinya? Terima kasih. usianya berapa tadi? Usianya 1 bulan lebih dok. Jadi seperti yang saya bilang, em, 1 bulan lebih pasti memang kelihatannya nggak bisa jauh, memang pasti kelihatannya sangat dekat, karena yang dibutuhkan memang nggak perlu lihat yang jauh-jauh, sudah diatur sama yang maha kuasa sedemikian rupa. Dia memang butuhnya lihat yang dekat-dekat, jadi pasti dia akan eh, apa istilahnya, penasaran dengan apapun yang ada di dekat-dekatnya. Jadi pasti dia akan memang banyak melirik. Eh, Justru kalau dia banyak melirik artinya bagus, dia dia mengenali ada objek di sekelilingnya, artinya dia melihat. Hmm. Kalau yang objek jarak jauh dia nggak lihat, yang memang nggak apa-apa. Kalau dia lihat yang jarak, kalau dia matanya melirik, ya artinya dia penasaran dengan apa yang terjadi di sampingnya, artinya bagus. Nggak masalah sih harus. Nah, masalah berarti nggak usah khawatir ya dok Ya ya. nggak usah. Oke. Nah, kemudian kan ada nih dok, ini sebenarnya mitos atau fakta sih dok. Kadang kan orang bilang kayak, oh udah matanya minus nih, ada minus, ada silindernya, terus pakai kacamata. Alah, tapi kalau pakai kacamata tuh nanti ukurannya cepat nambah. Nah, itu mitos atau fakta dok? Kalau Iya. menurut dokter Jos? Ya bukan menurut saya, tapi memang buktinya begitu. Jadi Oke. prinsipnya ya mitos. Malah kalau nggak pakai kalau butuh kacamata dan nggak dipakai, malah sebaliknya ukurannya akan makin cepat naiknya, em, dan akan muncul komplikasi-komplikasi lain. Datang temannya tuh, temannya yaitu atau komplikasinya matanya juling, tidak simetris, atau mata malas. Oke, jadi buat sobat KMU nih yang masih beranggapan bahwa pakai kacamata, tapi kok minusnya tambah tinggi, itu mitos ya Ya, sobat KMU. ya, Jadi kalau bisa tetap dipakai biar nggak makin tambah tinggi ya seperti betul. itu. Kenapa? Nanti tadi sudah dijelaskan sama dokter Jos, daripada nanti komplikasinya makin datang semua tambah bahaya seperti itu. Nah, kemudian dok, ada nggak sih dok solusi lain selain kacamata untuk anak-anak atau yang umurnya di bawah 17 tahun nih? Ya. Misal capek pakai kacamata atau gimana Jadi gitu. kalau untuk usia di bawah 17 tahun, karena sekarang dunia kedokteran udah jauh lebih maju dibanding beberapa tahun sebelumnya. Jadi sekarang udah banyak metode selain kacamata tentu. Tetap kacamata akan eh, perlu untuk anak 17 tahun, tetapi ada beberapa metode yang tujuan utamanya adalah menahan agar minusnya atau plusnya atau silindernya itu
tidak naik. Minimal sekali itu em, ke- dan ada metode lain misalnya pasang kontak lens ada dua, ada yang lunak atau soft contact lens yang ada biasa dijual di optik gitu, soft contact lens itu bisa dipasang untuk pengganti kacamata. eh, dan ada model contact lens yang keras, em, atau biasa disebut ini nama ilmiahnya memang namanya orthoca, orthoke, orthoca atau orthoke bahasa Inggrisnya. Orthoke adalah contact lens yang dipasang eh, pada malam hari, lalu anaknya bisa tidur, besok pagi dilepas, lalu anaknya bisa aktivitas seharian full tanpa kacamata. Eh, sangat sangat bagus karena anaknya tidak bisa melakukan aktivitasnya yang lebih bisa lebih aktif lah ceritanya. Dan yang paling bagus dari ortho K adalah dia menahan agar gangguan refraksi itu tadi minus plus atau silindernya tidak naik. Nah, bahkan ortho K kadang efeknya bisa sampai 2 hari, bahkan lebih lagi. Kalau udah lama pakainya, eh, bisa misalnya dilepas nih, terus eh, bisa mau keluar kota, eh, nggak atau kelupaan di bawah ortokenya bisa sampai bertahan beberapa hari jelas nggak pakai kacamata. Nah, bisa juga terus kalau sekarang ada obat tetes yang tujuannya obat tetesnya sama juga, menahan agar minusnya tidak naik. Jadi obat tetes untuk anak-anak yang minus, terutama yang minus tinggi, biar agar minusnya tidak naik. Untuk yang tadi ortoke itu sampai kapan dok makainya? Eh, Maksudnya durasinya apakah 3 bulan, 4 bulan? Ortoke akan dipakai terus sih, tapi dia dipakai terus sampai sampai ortokenya sudah tidak cocok lagi. Akan nanti di rutin kontrol, pasien ortoke harus rutin kontrol. Nanti akan diperiksa dengan mesin apakah ortokenya masih cocok atau harus ganti. Secara umum sih dia akan tahan lama sekali buat bisa beberapa tahun dipakai. Nanti, tapi pasti akan ada masanya dia harus diganti dan dipakai terus sampai anaknya dewasa. Nanti kalau dewasa, ya akan banyak, kalau memang nggak mau pakai kacamata akan banyak metode-metode lain untuk menghilangkan kacamata. Jadi ortoke bagus untuk anak-anak sampai usianya cukup dewasa untuk melakukan prosedur-prosedur lain, misalnya lasik misalnya. Lanjut. Oke, berarti untuk sobat KMU nih yang merasa, duh malas nih pakai kacamata gitu ya atau gimana, bisa tuh salah satu opsinya bisa pakai terapi ortoke itu tadi. Nah, ini ada lagi nih dok yang tanya dari sobat KMU, Etnin Dia Enggarwati. Dok, kalau untuk alergi mata, apa bisa ya dites dokter untuk mengetahui penyebabnya? Ya kalau kalau alergi betul sih harus untuk menentukan alergi harus dites alergi. Cuma biasanya bukan dokter mata yang buat tes alerginya, ada dokter sendirinya atau di lab misalnya eh, akan dilakukan tes alergi. Soalnya alergi bisa banyak sekali, hal yang umum pada anak yang satu atau eh, hal yang tidak umum bisa jadi menjadi alergen atau tidak cocok untuk anak yang lain. Jadi harus memang dites satu persatu, nggak sulit sulit em, divonis apa alerginya tanpa dilakukan tes. Oke, kemudian dok, semisal kadang kan kita di rumah ya, misal anak tiba-tiba mata merah gitu ya dok ya, terus habis itu sebenarnya boleh nggak sih dok kita misal beli obat bebas di apotik kayak gitu untuk meredakan merahnya itu, atau kalau misalnya mata merah ya sudah langsung ke dokter mata aja gitu. Ya, ya kalau ada gangguan di mata sih sebaiknya ke dokter mata terdekat ya. Soalnya kalau beli obat sendiri takutnya kurang cocok, atau ya, jika dibiarkan malah akan efek buruknya akan lebih banyak. Jadi sebaiknya dilihat dilihat sama dokter mata dulu, baru nanti dokternya yang bisa obat. Oke, nah
Melanjutkan tadi nih, kebetulan nih dok di kita di RS Mata KMU Lamongan nih ada namanya itu program telekons. Jadi buat sobat KMU yang dia domisilinya nggak di Lamongan, ingin konsultasi langsung dengan dokter Jos tuh bisa banget langsung appointment. Jadi kita jadwalkan, kita coba bantu untuk konsultasi secara online dok Oh iya, gitu. iya, Nah, mungkin itu ada salah satu solusi ya daripada kita beli obat bebas yang kita nggak tahu nih betul. bener nggak nih obatnya sama sama keluhannya nih. Ya, lebih Takutnya kan aman begitu. ya takutnya keluhannya apa, obatnya apa kan tambah bahaya ya dok ya. Jadi daripada seperti itu, mending sobat KMU bisa langsung appointment untuk teлекons dengan dokter Jos Ya, lebih gitu. aman begitu sih. Kebetulan dokter Jos ini di RS Mata KMU prakteknya hari Rabu, Kamis, Jumat ya dok ya. Iya, Iya. iya harus. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau langsung ketemu dengan Dokter Jos bisa langsung ke RS Mata KMU Lamongan di hari Rabu, Kamis, Jumat pagi. Kalau misalnya selain itu bisa lewat teлекons, by online seperti itu. Oke, ini ada lagi nih dok yang tanya dari @fabianalviandra 8298. Permisi dok, anak saya umur 6 tahun, sudah 2 bulan matanya merah kekuningan. Kenapa ya? Udah diobatin nggak ada perubahan. Nah, Em, Kalau matanya merah, prinsipnya sih harus dilihat dulu sama dokter. Soalnya daftar penyakitnya kalau mau disebut 30 juga ada, jadi harus sulit sulit dibicarakan tanpa dilihat. Bahkan kadang-kadang sering mendapatkan, kalau saya dapat konsul, ya konsul remote begitu, konsul jarak jauh cuma lewat foto, kadang fotonya juga nggak terlalu jelas, jadi memang paling bagusnya sih dilihat dilihat langsung. oke, jadi sebenarnya tadi sudah kita coba bahas ya kalau misalnya ada mata merah, infeksi dan lain sebagainya, alergi, daripada diobati nggak tahu obatnya itu benar apa enggak, mending bisa langsung dibawa ke rumah sakit mata, ketemu langsung sama Iya, dokter iya, spesialis matanya iya, gitu. Karena ya itu tadi merahnya macam-macam ya ya dok ya, merahnya bisa macam-macam. bisa alergi, bisa infeksi, infeksi ada dari bakteri, virus dan lain sebagainya gitu. Jadi kita bisa mengobati kalau misalnya kita tahu penyebabnya seperti Benar, apa benar. kayak gitu. Oke, ini ada lagi nih dok dari @bnj777. Saya mau bertanya dok, anak saya didiagnosa katarak kongenital dan dari pemeriksaan beberapa dokter sarafnya mulai mengecil. Sekarang umur anak saya 5 tahun. Apakah mungkin penglihatannya kembali seperti semula karena dari beberapa dokter bilang kalaupun operasi cuma untuk kosmetik saja. Ya, sebenarnya butuh banyak data, karena katarak kongenital artinya katarak yang muncul dari bayi, dari permulaan lahir, butuh banyak data. Sebelum saya bisa lihat, karena saya nggak lihat langsung pasiennya, saya sulit berkomentar jauh. Pada prinsipnya memang kalau betul sarafnya sudah em, tidak bagus lagi, ya memang walaupun dilakukan operasi bisa-bisa tetap tidak melihat. Jadi kalau ibarat, saya selalu bilang ibarat lampu, kalau katarak lampunya aja yang bermasalah, tapi kabel di dalamnya harus bagus dulu. Karena walaupun di operasi katarak adalah lampunya yang diganti, tapi kalau kabel di dalam udah putus, ya tetap nggak menyala. Cuma lebih lanjut dari itu sih saya sulit berkomentar ya, karena saya nggak lihat kesini. Kemudian emang penyebabnya katarak kongenital itu apa dok? Memang real dari keturunan Eh, diwariskan atau gimana dok? Ya, jadi banyak juga penyebabnya. Satu, tetap bisa trauma pada saat lahir, traumatnya ada nggak sengaja terbentuk, namanya proses persalinan kan, kadang tersentuh matanya, atau proses kalau pas seksio sesar terbentur matanya, walaupun benturan ringan bisa menyebabkan katarak kongenital. Bisa juga karena infeksi pada saat pada saat dalam kandungan, bisa terus infeksi setelah lahir lalu muncul katarak juga bisa. Apalagi ya, dan kadang-kadang ya bisa juga genetik itu bukan keturunan sih, prinsipnya genetik. Kalau saya selalu bilangnya ya memang diciptakannya begitu dari yang di atas, nggak ada apa-apa, nggak ada penyebabnya. Eh, Kalau biasanya dokter bilang itu primer, jadi nggak ada penyebabnya, nggak ada karena itu, memang dia matanya diciptakan unik, dia dilahirkan begitu, dia lahir ya langsung muncul
bintik putih pada matanya. Makin hari makin tebal, akhirnya oh ini catar congenital. Itu sih. Kalau misal nih dok, kita udah ngeliat nih dari dia mungkin umur 2 3 bulan kayak gitu ya dok ya. Apa bisa langsung dioperasi dok kayak gitu untuk kalau Eh, katarak kongenital itu? Iya, bisa jadi catar congenital kalau secara teorinya sebenarnya kalau dari sisi dokter mata begitu ditemui langsung harus dilakukan operasi karena makin lambat ditunda eh, nah, pengharapan atau prognosis namanya kalau bahasa kedokterannya. Pengharapan untuk melihat semakin kecil. Tapi tentunya bergantung dengan konsultasinya akan eh, tidak mudah karena harus dikonsultasikan dengan dokter anak dan tentu dokter bius karena yang mau dilakukan prosedur pada anak yang kecil. Jadi harus kalau dokter anaknya setuju dan dokter eh, biusnya setuju dilakukan sedini mungkin. Tapi ada prosedurnya, ada perbedaan nggak dok antara eh, operasi katarak orang dewasa sama anak kecil ini selain biusnya itu tadi ya? Kan kalau dewasa kan biasanya cuma lokal aja nih anestesinya. Kalau sama anak-anak, Kalau cara kerjanya ya biusnya jelas biusnya kalau anak-anak harus bius umum karena anak-anak kan nggak bisa tenang jadi ditidurkan dibius oleh anestesi. Prosedurnya sendiri em, ada yang mirip ada yang nggak mirip jadi mungkin 50% mirip dengan orang dewasa. Akan ada prosedur tambahannya karena anak-anak itu seperti yang selalu saya bilang, bukan saya yang bilang sih tapi dokter selalu anak-anak bukan miniatur orang dewasa jadi ada beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan hanya pada katar anak-anak. Ya, prosedurnya akan beda-beda sedikit dibanding orang dewasa. oke, selanjutnya ini ada lagi nih dok dari sobat KMU yang bertanya dok dari Iftihatisroho. Dok, apakah bayi baru lahir yang terinfeksi tokso pada matanya bisa sembuh? Jika sembuh, apakah penglihatannya akan berfungsi dengan baik ya? Eh, Harusnya sih bisa sembuh kalau cuma masalahnya kadang kan diagnosisnya sulit ditegakkan sejak awal karena pasti diagnosisnya keluar setelah ada keluhan dan biasanya keluhannya sudah agak agak lanjut baru bisa bisa keluhannya sudah agak lanjut baru datang ke dokter jadi diagnosisnya lambat keluar. Em, Pada saat itu pengharapan untuk melihat lagi atau melihat kembali seperti dulu atau sembuh total sudah sulit karena tokso itu bisa bikin bekas. Jadi penyakitnya sebenarnya sembuh tapi ada bekasnya seperti bekas luka begitu. Cuma yang tidak beruntungnya bekas lukanya adalah di saraf mata karena toksonya itu akan menyerang saraf mata. Walau berbekas di saraf mata pasti kelihatannya terganggu permanen. Jadi infeksinya udah selesai tapi ada bekas. Jadi tapi kalau didapat dengan secara awal ya tentunya bisa bisa sembuh dengan baik juga. Cuma terus terang sulit tantangan juga. Oke, kemudian nih dok, ada dari @diki Pratama underscore. Menurut Pak Dokter, apakah kesehatan mata itu bisa dipengaruhi oleh gaya hidup Kalau dan pola makan? em, karena ini konteksnya tadi kesehatan mata pada anak, jadi saya membatasi ya atau saya asumsikan gaya hidup pada anak ya. Iya, betul, betul Ya, dok. ya gaya hidup seperti yang saya bilang tadi gaya hidup pada anak atau makannya seperti biasa aja makannya harus ada nggak perlu spesifik yang penting ada protein ada serat dari sayuran ada vitamin dari buah. Terus kalau gaya hidup ya yang penting em, untuk kesehatan mata anak-anak itu perlu bermain di luar. Hmm, perlu aktivitas di luar rumah lebih sering daripada di dalam rumah itu akan membantu kelihatannya berkembang. Oke, nah tadi karena kita masih di serangkaian memperingati WSD ya dok ya. Iya. Yang tadi tujuannya WSD kan untuk meningkatkan awarenessnya masyarakat untuk lebih peduli sama kesehatan mata, terutama kesehatan mata anak. Nah, mungkin ini ada closing statement nih dari Dokter Jos terkait untuk
tadi gimana meningkatkan kita para orang tua dan masyarakat sekitar terkait dengan kepedulian kita terhadap kesehatan pada anak. Closing statement dari Dokter Jos nih, Eh, menanggapi semua masalah-masalah pada anak mulai dari refraksi, infeksi kayak gitu-gitu iya. dok. Ya yang paling pertama sih anak-anak harus sering dicek matanya karena anak-anak jarang mengeluh, belum, dan banyak stigma ya, terutama stigma pakai kacamata, anaknya malu atau orang tuanya yang malu atau orang tuanya yang takut, pokoknya banyak stigma soal kacamata. Jadi paling bagusnya ya kontrol tiap tahun sebenarnya untuk anak, terutama saat dia sekolah dasar. Lebih dari sekolah dasar, karena lebih dari sekolah dasar, kalau usianya lebih dari sekolah dasar, kalau sekarang 12 tahun ya, eh, nggak disebut sekolah dasar lah ya, sekarang kelas 6. Lewat kelas 6 efeknya sudah tidak sedahsyat jika masih sebelum kelas 6. Jadi usianya 0 sampai 8 terutama efeknya sangat 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 dahsyat, sangat bisa permanen soalnya. Lebih dari itu mulai kurang, lebih dari 12 tahun makin kurang lagi. Jadi golden, kalau periode emasnya sih di bawah 8 tahun. Jadi kalau sederhananya setiap tahun mulai dari sekolah dasar harus diperiksa walaupun tidak ada keluhan. Oke, wah, luar biasa ya obrolan kita sore hari ini ya dok ya. Oke, menginfokan juga nih kemarin pada saat memperingati WSD kita dari KMU bekerja sama dengan NEC dan juga Natamata, kita nih ada launching sebuah website baru dok, namanya adalah melihatlebihjelas.id. Nah, di website itu kita bisa cek nih secara mandiri kondisi dari tajam penglihatannya kita dok. Jadi nanti masuk dulu nih ke websitenya, terus ada instruksi, nanti kita mulai dari mata kanan terlebih dahulu, lalu mata kiri, kemudian nanti muncul nih dok hasilnya kayak gitu. Nah dari hasil tersebut ada beberapa yang kalau misalnya memang kurang, nanti akan direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan dokter spesialis mata. Tetapi nggak semua hasilnya yang jelas itu berarti udah ya nggak konsultasi lagi gitu. Jadi tetap tadi apa kata dokter Jos, tetap minimal 1 tahun sekali ya dok ya. Kalau untuk anak-anak sekolah sebaiknya setahun sekali. Satu tahun sekali seperti itu. Nah, tidak terasa sudah hampir 51 jam ya dok ya kita ngobrol-ngobrol nih terkait dengan kesehatan mata anak. Nah sebelumnya seru banget, gimana dok? Seru obrolan kita sore Seru, hari seru, ini? seru. Oke, seru. Oke, sebelumnya saya akan mengucapkan banyak terima kasih nih pada Sama-sama. Dokter Jo sudah meluangkan waktunya dan sharing informasi yang luar biasa banget yang insya Allah bakal bermanfaat ya dok ya. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua yang tadi sudah mendengarkan seperti itu. Nah, tak lupa Minka juga ucapkan terima kasih nih kepada Sobat KMU yang sudah bergabung dan aktif bertanya dari tadi kita mulai sampai ini hampir di penghujung sesi seperti itu. Nah, kemudian informasi juga nih untuk pemenang. Jadi tadi kan ada pemenangnya nih dok yang paling aktif nih di komentar baik itu di YouTube maupun di TikTok. Nanti akan diumumkan, Sobat KMU bisa standby stay tune di sosmednya dari RS dan Klinik Mata KMU kayak gitu. Dan jangan lupa juga yang belum follow, jangan lupa follow dulu. Kita ada di YouTube, TikTok dan juga Instagram seperti itu. Oke, tadi mungkin kesimpulannya kalau bisa, jadi untuk semuanya kita harus aware nih terkait dengan masalah kesehatan anak kayak gitu, masalah kesehatan mata anak seperti itu. Nah, minimal 1 tahun sekali ya dok ya, Ya, untuk benar. periksa mata dan konsultasi dengan dokter spesialis mata. Kalau misalnya kita sudah melihat anak kita atau saudara kita yang dia mulai memicingkan mata, kalau lihat TV atau baca itu sudah dengan harus didekatkan. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa harus segera ke dokter spesialis mata. Seperti itu. Bisa langsung kalau yang domisilinya Lamongan langsung ketemu dokter Ya, Jos. boleh. Iya, boleh. Siap ya, Dok ya? Siap. Siap. Di Rumah Sakit Mata KMU Lamongan di hari Rabu, Kamis, dan Jumat pagi. Atau yang di luar dari domisili Lamongan juga bisa melalui telepon seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya. Oke. Semoga bermanfaat informasi kita pada sore hari ini. Amin. Amin. Sampai jumpa di KMU Talk Show selanjutnya. Bye bye. Bye-bye.